Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pada bulan suci Ramadan ini kita semua mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada bulan yang penuh berkah ini, marilah kita bersama-sama mengambil pelajaran dari sahabat-sahabat Nabi. Pada kesempatan kali ini kami akan mengisahkan tentang sahabat Nabi Bilal bin Rabah, seorang muslim sejati yang memiliki keteguhan hati. Menyebut nama Bilal bin Rabah, kita pasti terbayang kisah keteguhan hati seorang muslim sejati. Betapa tidak, saat umat Islam masih berjumlah sekian orang, serta kekejaman yang diterima kaum muslim, seorang budak berkulit kelam bertekad bulat dan mengikrarkan diri beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama lengkapnya adalah Bilal bin Rabah al-Habashi. Ia berasal dari negeri Habasyah yang sekarang dikenal sebagai Ethiopia. Ia biasa dipanggil Abu Abdillah dan digelari Muadzin ar-Rasul. Bilal lahir di daerah As-Saroh sekitar 43 tahun sebelum hijrah. Ia berpostur tinggi, kurus, warna kulitnya coklat, pelipisnya tipis dan rambutnya lebat. Ibunya adalah hamba sahaya milik Umayyah bin Khalaf dari Bani Jumuh. Bilal menjadi budak mereka hingga akhirnya ia mendengar tentang Islam. Lalu ia menemui Rasulullah SAW dan mengikrarkan diri masuk Islam. Ia merupakan kalangan sahabat Rasulullah yang berasal dari non-Arab. Dalam tokoh-tokoh besar Islam sepanjang sejarah, karya Syekh Muhammad Zaid Mursi dipaparkan bahwa Umayyah bin Khalaf pernah menyiksa dan membiarkannya dijemur di tengah gurun pasir selama beberapa hari. Di perutnya diikat sebuah batu besar dan lehernya diikat dengan tali. Lalu orang-orang kafir menyuruh anak-anak mereka untuk menyeretnya di antara perbukitan Makkah. Saat berada dalam siksaan itu, tiada yang diminta Bilal kepada para penyiksanya, kecuali hanya memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkali-kali Umayyah bin Khalaf menyiksa dan memintanya agar meninggalkan agama yang dibawa oleh Rasulullah. Namun, Bilal tetap teguh pendirian. Ia selalu mengucapkan, "Ahad, ahad." Ia menolak mengucapkan kata kufur. Abu Bakar As-Siddiq lalu memerdekakannya. Umar bin Khattab pun berujar, "Abu Bakar adalah seorang pemimpin kami dan dia telah memerdekakan seorang pemimpin kami." Setelah merdeka, Bilal mengabdikan diri untuk Allah dan Rasul-Nya. Kemanapun Rasulullah pergi, Bilal senantiasa berada di samping Rasulullah. Karena itu pula, para sahabat Nabi sangat menghormati dan memuliakan Bilal, sebagaimana mereka memuliakan dan menghormati Rasulullah SAW. Saat Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, Bilal pun turut serta bersama kaum muslimin lainnya. Ketika Masjid Nabawi selesai dibangun, Rasulullah SAW mensyariatkan azan. Rasulullah kemudian menunjuk Bilal untuk mengumandangkan azan karena ia memiliki suara yang merdu. Lalu Bilal mengumandangkan azan sebagai pertanda dilaksanakannya sholat 5 waktu. Sejak saat itulah Bilal mendapat julukan sebagai Muadzin ar-Rasul dan ia menjadi muadzin pertama dalam sejarah Islam. Setelah sekian lama tinggal di Madinah, Bilal senantiasa menjadi pengumandang azan. Biasanya setelah mengumandangkan azan, Bilal berdiri di depan pintu rumah Rasulullah SAW seraya berseru, "Hayya 'alas shalah." Lalu ketika Rasulullah keluar dari rumah dan Bilal melihatnya, ia segera melantunkan iqamat sebagai tanda sholat berjamaah akan segera dimulai. Ketika menaklukkan kota Makkah, Rasulullah SAW berjalan di depan pasukan muslim bersama Bilal. Saat masuk Ka'bah, beliau hanya ditemani oleh 3 orang sahabat, yaitu Utsman bin Thalhah, Usamah bin Zaid, dan Bilal bin Rabah. Tak lama kemudian, waktu sholat zuhur pun tiba.
ribuan orang berkumpul di sekitar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk orang-orang kafir Quraisy yang baru masuk Islam saat itu. Pada saat-saat yang bersejarah itu, Rasulullah memanggil Bilal agar naik ke atap Ka'bah untuk mengumandangkan azan. Tanpa menunggu perintah kedua, Bilal segera beranjak dan melaksanakan perintah tersebut dengan senang hati. Ia pun mengumandangkan azan dengan suaranya yang bersih dan jelas. Orang-orang semakin banyak berkumpul. Azan yang dikumandangkan Bilal itu merupakan azan pertama di Makkah. Ribuan pasang mata memandang Bilal dan ribuan lidah mengikuti kalimat azan yang dikumandangkannya. Saat sampai pada kalimat Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Juwairiyah binti Abu Jahal bergumam, "Sungguh Allah telah mengangkat kedudukanmu. Memang kami tetap akan sholat, tapi demi Allah kami tidak menyukai orang yang telah membunuh orang-orang yang kami sayangi." Maksud Juwairiyah adalah ayahnya yang tewas dalam perang Badar. Sejak saat itu, Bilal pun terkenal sebagai muadzin Rasul. Bahkan, ia menjadi muadzin tetap saat Rasul masih hidup. Tidak ada orang lain yang menggantikan Bilal. Yang lain pun tak keberatan Bilal melakukannya. Namun, saat Rasul wafat dan ketika sholat akan dikumandangkan, Bilal pun segera berdiri untuk melaksanakan kewajibannya. Saat itu jasad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih terbungkus kain kafan dan belum dikebumikan. Maka ketika Bilal sampai pada kalimat Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tiba-tiba suaranya terhenti. Bilal menangis. Ia tidak sanggup mengangkat suaranya lagi. Bilal merasakan betapa sedihnya ditinggalkan oleh manusia yang paling dicintainya. Tak hanya kaum muslim, Allah pun mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti di komando, tangisan Bilal itu diiringi oleh kaum muslim yang hadir. Mereka semua menangis karena ditinggal pergi sang kekasih. Dalam Suwar min Hayatis Syahabah karya Dr. Abdurrahman Ra'fat Basya, dipaparkan bahwa sejak kepergian Rasulullah, Bilal hanya sanggup mengumandangkan azan selama 3 hari. Setiap sampai pada kalimat Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ia langsung menangis terseduh-seduh. Begitu pula kaum muslim yang mendengarkannya, larut dalam tangisan pilu. Kemudian Bilal mendatangi Abu Bakar As-Siddiq yang menggantikan posisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemimpin umat Islam, agar dia diperkenankan untuk tidak mengumandangkan azan lagi. Ia seakan tidak sanggup melakukannya. Permohonannya itu pun dikabulkan oleh Abu Bakar, dan sejak saat itu Bilal tak pernah lagi menjadi muadzin bagi seseorang. Pernah Bilal melakukannya ketika Khalifah Umar mengunjunginya di Damaskus. Namun itu pun hanya sampai kalimat Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ia lagi-lagi menangis mengingat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Umar pun turut menangis. Azan yang dikumandangkan Bilal mengingatkan Umar ketika bersama-sama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang paling dicintainya. Kini sang muadzin Rasul sudah berpulang sejak 14 abad silam, tepatnya tahun ke-20 Hijriah. Namun namanya masih harum hingga kini. Bahkan di sejumlah masjid di Indonesia, mungkin juga di negara lainnya, nama muadzin selalu tercantum dengan tulisan Bilal. Ini menunjukkan sebagai penghormatan kepada sang muadzin Rasulullah, pengumandang azan pertama di dunia. Semoga Allah memberikan tempat yang mulia di sisinya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Demikianlah sepenggal kisah tentang Bilal bin Rabah, sang muadzin pertama yang memiliki keteguhan hati. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari kisah tersebut. Sampai jumpa pada kisah sahabat Nabi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.